Sebutkan lafaz dari kunut yang diriwayatkan sebagaimana yang kita baca setiap salat subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana man tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kemudian musannif akan menyebutkan tentang hayat, sunnah hayat. Dan kunut itu tadi dibaca pada i'tidal rakaat kedua di salat subuh atau di rakaat terakhir dari salat witir di pertengahan yang terakhir dari bulan Ramadan. Fi nisfi tsani min syahr Ramadan wa huwa ka qunuti subhil mutaqaddim fi mahallihi wa lafdhihi. Tempat dan kata-katanya sama. Wa la ta'yan kalimatul qunut sabiqah. Dan tidak harus kunut seperti itu. Ya, dengan kata-kata yang biasa kita baca kalau subuh itu nggak harus. Kalau kita mau rubah kata-katanya ya boleh. Yang penting itu kunut itu dua hal. Satu, ada doa. Dua, ada pujian. Satu, ada doa. Dua, ada pujian. Ya, seperti apa? Seperti Rabbighfirli ya Ghafur atau Allahumma ghfirli ya Ghafur, gitu ya. Allahumma ghfirli itu kan doa. Ya Allah ampunilah aku. Ya Ghafur, wahai yang pengampun, itu kan pujian. Ya, itu paling pendek. Dapat sudah dengan kata-kata itu, dengan kalimat itu sunnahnya kunut. Ya, maka kalau kita sholat di belakang atau jadi makmum buat imam yang tidak kunut, maka kita baca seperti itu. Karena dia nggak kunut, tidak langsung sujud. Ya, kita yang kunut, ya jangan maksain baca yang panjang. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Imamnya udah assalamualaikum. Ya. Maka paling sedikitnya ada doa dan ada pujian. Walau qanata bi ayatin tatadammanu du'a wa qasadal kunut hasalati sunnatul kunut, katanya. Seandainya dia kunut dengan ayat yang terkandung di dalamnya doa dan dia dengan membaca ayat itu bertujuan kunut, hasalati sunnatul kunut, dapat sunnahnya kunut sudah. Ya. Kalau dia dalam kunutnya dia baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, dapat sudah sunnah kunut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, dapat sunnahnya kunut. Ada doa dan ada. Kemudian musannif menyebutkan tentang sunnah hayat. Apa yang dimaksud sunnah hayat? Hayat artinya gerakan secara bahasa. Ya. Bentuk bisa juga. Secara istilah yang dimaksud dengan sunnah hayat adalah sunnah yang tidak ditutup
atau tidak disunnahkan untuk sujud sahwi kalau meninggalkannya. Ya. Seandainya itu sunnah hayat ya, secara istilah. Sunnah yang tidak ditambal ketika meninggalkannya dengan sujud sahwi. Banyak. Dan kalau seseorang sengaja sujud sahwi karena meninggalkan sunnah hayat, dia dengan sengaja sujud sahwi batal sholat. Ya. Seperti apa itu sunnah hayat? Seperti ngangkat tangan ketika takbir, seperti ketika mau ruku ngangkat tangan, ya, seperti takbir perpindahan, mau ruku takbir, i'tidal sami Allahu liman hamidah, sujud takbir, duduk di antara dua sujud takbir, itu sunnah hayat semua. Seperti baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sunnah hayat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu bacaan-bacaan itu dinamakan sunnah hayat. Wa hay'atuha ay shalah wa arada bi hay'atiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dan bi sujudis sahwi. Itu dia. Yang dimaksud dengan hayat salat atau sunnah hayat dalam salat adalah sesuatu yang bukan rukun dan juga bukan sunnah ba'd, yang jika meninggalkannya dianjurkan untuk sujud sahwi. Sunnah ba'd itu seperti apa yang kemarin sudah kita sebutkan ya. Tasyahud awal, kunut, ada 7 dalam kitab Syafi'i itu. Ada berapa sunnah hayat itu? 15 khoslah katanya, 15 perkara. Seperti apa? Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Ila hadwa mankibai, ila hadwi mankibai, sampai sejajar dengan pundaknya. Ya, ketika takbiratul ihram. Sunnah ngangkat itu namanya sunnah hayat. Dan dalam sunnah mengangkat tangan itu ada 10 sunnah. Ada 10 sunnah. Ya, di antaranya sejajar dengan pundaknya. Sejajar dengan pundaknya. Ujung jempol sejajar dengan syahmah ini, dengan ujung telinga. Ya. Jari yang lain tengah sejajar dengan ujung telinga bagian atas. Yang jempol bagian bawah. Ya. Kemudian menghadapkan telapak ke arah kiblat. Bukan begini, ada orang takbir begini. Ya, ada orang takbirnya begini. Ya, sunnahnya adalah menghadapkan telapak ke arah kiblat. Ya. Jari-jarinya direnggangkan. Jari-jarinya direnggangkan, cuma jangan dipaksain. Normal aja, jangan dipaksain begini, ya. Direnggangkan, nggak dempet, nggak begini. Ya, sunnahnya direnggangkan, cuma jangan dipaksakan. Normal aja, ya. Jangan dibuat-buat. Ya. Ujung jari-jari agak ditekuk ke arah kiblat. Ya. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Tangan dalam keadaan terbuka. Nah, itu yang kita ingat ya. Ada 10. Dalam mengangkat tangan itu ada 10 sunnah. Di antaranya itu yang kita ingat. Nah, jadi tangannya tidak dirapatkan, tidak juga dilonggarkan dengan memaksa, dengan selonggar-longgarnya, enggak. Wajar aja, standar. Nah, cuma enggak rapat. Nah, kayak gini.
Ya, ujung jarinya agak ditekuk. Itu diantaranya yang kita ingat sunnah-sunnah dalam mengangkat tangan. Atau mungkin ada disebutkan di syarah kita, nanti kita lihat. Dikatakan dalam hasyiah kita oleh Al-Imam Al-Bajuri, hikmah raf'ul yadain, hikmah dari mengangkat tangan. Kenapa mengangkat tangan begitu? Beliau bilang al-isyara ila tarhi ma siwahu ta'ala wal iqbal bi kulliyatihi ala salatih, adalah isyarat dari kita ketika kita angkat tangan itu, isyarat dari kita untuk meninggalkan, meletakkan, melemparkan segala sesuatu selain Allah ke belakang kita. Nah, lemparkan, meletakkan segala sesuatu selain salat. Nah, segala sesuatu selain Allah ke belakang kita. Dan menghadap dengan keseluruhan kepada salat kita. Atau juga ada yang mengatakan isyarat untuk raf'ul hijab, terangkatnya hijab antara seorang hamba dengan yang disembahnya. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah agar orang yang budak bisa tahu kalau kita masuk sholat dengan mengangkat tangan itu. Bagaimana orang yang buta bisa tahu kalau kita masuk dalam sholat dengan mengucapkan takbir. Sebagian mengatakan bahwa hikmahnya mengangkat tangan adalah karena dulu orang-orang kafir ketika mereka sholat menjadikan patung-patung sesembahan mereka itu di bawah ketiak mereka, dikepit. Kita bilang dikepit patungnya. Maka diperintahkan atau disyariatkan mengangkat tangan untuk melepaskan dari itu semua. Dan bagaimana akan disebutkan oleh musannif, disunnahkan untuk mengangkat tangan di 4 tempat ya dalam salat kita. Sebagaimana disebutkan dalam satu fasal yang lengkap dalam kitab Safinah, yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'. Ya, fi arba'i mawadhi'. Disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Indal ihram, ketika takbiratul ihram, wa indal ruku', ketika ruku', wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal, wa indal qiyam min tasyahhudil awal, dan dari berdiri ketika tasyahud awal. Itulah tempat-tempat yang dianjurkan untuk mengangkat tangan sebagaimana disimpulkan dalam satu fasal oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Raful yadain inda ruku', juga ketika ruku', ketika takbiratul ihram tadi. Yang kedua ketika ruku', wa inda rafu' minhu, ketika mengangkat dari ruku', wa wad'ul yamin 'ala shimal, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
ya, di bawah dada, wa yakunan, kedua tangan itu adanya tahta sodrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratih, dan di atas pusernya. Ya. Boleh apa namanya? Jempol dan telunjuk ya menggenggam pergelangan tangan. Ya. Di bawah dada, di atas pusar. Atau juga boleh as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan tengah di pergelangan. Ya. Begitu dua cara yang biasa disebutkan, dan kemungkinan itu ada riwayat yang menjelaskannya. Jadi caranya begitu, menggenggam pergelangan kiri dengan jari jempol dan telunjuk, dan jari tengah, jari manis dan kelingking diletakkan di sebelahnya telunjuk, atau jempolnya menggenggam pergelangan, jari telunjuk dan jari tengahnya di pergelangan, dan kelingking serta jari manisnya ada di bawah. Ya. Kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Itu tadi sudah ya. Ketika bertakbir itu, atau di antara sunnah yang tadi belum kita sebutkan, ketika takbir mengangkat tangan itu adalah memulai mengangkat tangan dengan permulaan takbir. Ya, memulai mengangkat tangan dengan permulaan takbir. Allah, gitu ya. Ketika mulai takbir, mulai mengangkat tangan. Diriwayatkan oleh 17 orang sahabat bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat. Ada disebutkan di sini sunnah-sunnahnya. Wa tawajjuh. Apa tawajjuh? Maksudnya doa iftitah. Ya, ay qaulul musalli aqibat taharrum wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard, sampai akhir. Ya. Atau kita bilang yang kita kenal dengan doa iftitah. Ya. Di antara tempat-tempat yang hendaknya kita hadir, ingat bahwa kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah, faham apa yang kita ucapkan. Ya, di antara tempat-tempat itu, kalau kita nggak bisa khusyuk dalam sholat semua, dalam sholat seluruhnya, paling tidak ada 3 atau 4 tempat yang harus kita khusyuk di dalamnya. 1 ketika takbir, 2 ketika kata wajah tu wajhi tadi, 3 ketika mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dan ketika mau salam, itu 4. Ya. Itu maksudnya tawajuh ya. Kalau yang kita bilang, yang kita biasa bilangnya sebagai doa
iftitah. Ya, ada dua riwayat tentang doa iftitah itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. La ilaha illallah. Wal murad an yaqula al musalli ba'da taharrum doa al-iftitah hadhihi al-ayah atau ghairiha mimma warada fil istiftah. Ada lagi doa iftitah yang satu lagi yang diriwayatkan. Ya, kalau dulu biasa, ya nggak tahu sekarang ya. Dulu kalau di Indosiar azan maghrib, itu doanya itu, doa iftitah dibaca itu. Azan maghrib di Indosiar dulu pernah lihat itu ya. Tadi sebutkan apa enggak di sini ya? Nah ini dia, ada ya. Yang pertama yang biasa kita baca, Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila jatu ajillati fatrus samawati wal ardi hanifa muslimin musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naggini minal khataaya kama yunaggu thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Itu doa yang kedua. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa-dosaku, kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Allahumma naggini minal khataaya. Jauh ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan kama yunaggu thawbul abyad minad danas, seperti dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Allahumma ighsilni bil ma'i wat thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku, bersihkanlah aku dengan air, salju, barat, embun ya. Yustahabbul jama' baina jami' dzalik lil munfarid. Kata Imam Al-Bajuri dalam hasyiah kita, buat orang yang sholat sendirian disunahkan untuk menggabungkan antara dua doa itu. Nah, dari dapat dua-duanya diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat orang yang sholat sendirian disunahkan untuk menggabungkan. Ya. Dan juga buat imam yang makmumnya terbatas dan senang kalau dipanjangkan sholatnya, ya, boleh menggabungkan dua doa itu. Adapun kalau imam yang makmumnya enggak terbatas, banyak orang, ya, maka tidak disunahkan untuk menggabungkan karena nanti akan kepanjangan. Ya, kalau kepanjangan nanti pada ngedumel makmumnya. Itu dua doa iftitah yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya al-isti'adzah, bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di setiap rakaat. Di setiap rakaat ba'da tawajjuh tahsul bi kulli lafdhin yastamilu ala ta'awud. Ya, ta'awud itu bisa didapatkan dengan berbagai macam lafaz, kata-kata yang bagaimanapun boleh. Tapi yang paling afdal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita mau baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi hadrun, boleh. Atau kita mau baca a'udzubillahil azim rabbil arsyil azim, boleh. Nah, kemudian dan ta'awudz itu di setiap rakaat. Ya, wa hiya sunnatun fi kulli rakaah. Dan kesunahannya akan hilang kalau seseorang sudah memulai membaca bismillah. Kalau dia baca bismillah tanpa ta'awudz,
maka tidak lagi disunahkan untuk kembali baca ta'awudz. Hilang sunnahnya udah. Begitupun dengan doa iftitah tadi. Dan yabtadi fi kulli rak'atin qira'ah al-aula akad lil-ittifaq ala tafut bisyuru' fil qira'ah walau sahwan yusirru biha fi shalah walau jahriyah. Dan membacanya pelan-pelan ya ta'awudz itu. Mbak Yusur membacanya pelan-pelan. Wa kadzalika doa iftitah bi khilaf kharijis shalah. Begitupun doa iftitah. Kalau seseorang sudah membaca bismillah, hilang kesunahan membaca doa iftitah. Wallahu a'lam. Masih banyak lagi sunnah-sunnah hayat yang akan disebutkan oleh musannif. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam ta'lim yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang senang menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatin salihun larul imam Abi Syuja al-Imam Ibn Qasim al-Imam Ibrahim al-Bajuri